Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ma'syaral muslimin, ya ikhwatal iman, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulunal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum ajmain. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sungguh menurut ajaran Islam, Islam mengajarkan sekaligus juga mengingatkan kita semua bahwa tidak ada yang patut dibanggakan dalam kehidupan ini. Tidak ada yang sangat dibanggakan. Tidak ada yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah kemuliaan, itulah letak kebahagiaan yang senantiasa kita upayakan, kita perjuangkan untuk bisa meraih, untuk kita bisa memiliki, dan kita juga bisa melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ma'asyiral muslimin, Allah menegaskan sesungguhnya tidak ada yang paling mulia yang dimiliki oleh manusia melainkan iman dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling istimewa, yang paling berharga, yang paling mulia di sisi Allah di antara sekian banyak manusia yang hidup, hanya orang-orang yang paling takut kepada Allah, hanya orang yang paling bertakwa kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang akram. Mereka adalah orang-orang yang mulia, bahkan sangat istimewa di pandangan Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin, banyak di dalam Al-Quran kita sering diingatkan oleh Allah akan perintah takwa dan terus bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Hal ini menunjukkan bahwa hanya takwalah memang yang sangat diinginkan, yang sangat dikehendaki oleh Allah untuk kita sebagai hamba-hamba Allah, sebagai manusia untuk bisa melaksanakan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah ittaqullah haqqa tuqatih
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tunjukkan ketakwaan itu haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Bukan hanya sekedar takwa, bukan hanya sekedar gugur kewajiban, tetapi Allah menghendaki agar kita senantiasa memperbaiki nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Di sini menggunakan stressing haqqa tuqatih, yang menunjukkan bahwa ketika kita menjalankan ketakwaan harus serius, beribadah serius, melaksanakan amal soleh harus serius, tentu dibarengi dengan ilmu, dan tetap berpijak kepada mukhlisina lahuddin. Niat kita adalah sepenuhnya hanya semata-mata mencari ridha Allah. Kita luruskan niat kita. Mari kita upayakan menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Dan takwa itu akan senantiasa bisa kita wujudkan. Bahkan akan kita bisa dapatkan hasilnya. Akan bisa dirasakan nanti hasilnya manakala diupayakan, manakala kita senantiasa menjadikan ketakwaan ini disertai dengan dua modal utama. Pertama adalah lillahi azza wa jalla, ikhlas karena Allah, semata-mata mencari ridha Allah. Dan tentu saja kalau bicara amal, bicara takwa, bicara ibadah, tentu saja kita senantiasa berpijak kepada aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita upayakan ilmunya. Ketika kita beribadah, maka ilmu ibadah itu harus kita upayakan. Jangan sampai kita ibadah ini hanya sekedar ibadah, bahkan hanya sekedar mengikuti keinginan bahkan nafsu kita. Ma'asyiral muslimin, dan inilah yang senantiasa diamanahkan oleh para salafus saleh dari kalangan para ulama, para sahabat, bahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kunci utama agar amal kita menjadi amalan yang betul-betul akan bisa kita dapatkan pahalanya di sisi Allah, akan menjadikan betul-betul menjadi amal soleh, maka syaratnya adalah kita bertumbuh kepada pertama niat karena Allah, yang kedua sesuai dengan ilmu yang telah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, bicara tentang takwa, di dalam Al-Quran kita juga diingatkan, di samping kita dituntut ketika melaksanakan ketakwaan itu secara serius, Allah juga mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita menjalankan ketakwaan memang harus ada semacam evaluasi. Harus senantiasa ada takaran, ada ukuran, sehingga kita paham, kita tahu sejauh mana kualitas dan kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya tidak heran ketika Allah mengingatkan kepada kita dalam sebuah ayat, dan ayat ini sering dijadikan sebagai ayat kalau ketika akan terjadi perpindahan tahun baru. Biasanya ayat ini yang sering dibacakan, yang sering dipesankan oleh para ustadz, para mubalik. Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa itu memperhatikan, melihat, memperhatikan, mengevaluasi, adakah ketakwaan ini meningkat, adakah bekal ketakwaan ini benar-benar kita persiapkan semaksimal mungkin.
Sudah sejauh mana kualitas amal kebaikan kita? Kita memang yang lebih tahu, ma'asyiral muslimin. Amal soleh itu atau yang dikategorikan sebagai amalan salihan itu hanya kita yang lebih tahu, ma'asyiral muslimin, dengan Allah Azza wa Jalla. Bainal abdi wa rabbih. Seseorang itu baik dan tidaknya, maka hati nurani yang akan bicara, ma'asyiral muslimin. Seseorang itu ikhlas dan tidaknya, hanya dia dengan Allah yang lebih tahu. Bainal abdi, ketika para ulama ditanya mahwal ikhlas, al ikhlasu bainal abdi wa rabbih. Kita tidak tahu, ma'asyiral muslimin, ketika ada orang rajin ke masjid, kita tidak tahu. Memang kita diharuskan husnudzon saja. Tidak boleh kita menghakimi, karena kebaikan itu, karena keikhlasan itu hanya pribadinya dan hanya Allah Subhanahu wa taala, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Sangat boleh jadi ada orang yang ketika berbuat baik, niatnya mungkin bukan karena Allah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin azani Allah, diupayakan dalam hidup ini kita harus punya semacam pengawasan atau semacam evaluasi, agar jangan sampai amalan ini hanya sekedar ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Oleh karena itu, ma'asyiral muslim, dalam ayat ini kita dipesankan, kita sebagai hamba Allah, kita sebagai manusia, hendaklah memperhatikan sejauh mana kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ittaqullah. Ma'asyiral muslimin, sejauh mana amal soleh yang telah kita kerjakan sampai saat ini? Sejauh mana kualitasnya? Sejauh mana kuantitasnya? Apakah masih seperti yang ini? Ada yang harus kita tingkatkan. Adakah kewajiban-kewajiban yang masih kita lalaikan, ma'asyiral muslim? Adakah sunnah-sunnah yang masih kita sering mengabaikannya? Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslim, melalui ayat ini dan seterusnya, ma'asyiral muslim, dari sekarang dan seterusnya, melalui ayat ini kita diingatkan, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Ma'asyiral muslimin, persiapkan, bekali diri kita, tingkatkan iman dan takwa kita untuk persiapan hari esok. Entah hari esok itu, jamaah sekalian, entah kematian itu kapan datangnya, kita tidak tahu. Hari esok itu pasti datangnya, tapi kematiannya, pintunya untuk menyongsong hari esok kita tidak tahu. Kesempatan itu seberapa banyak lagi yang telah Allah sediakan? Apakah sedikit lagi atau masih ada kesempatan demi kesempatan yang masih Allah sediakan? Maka kewajiban kita adalah bersiap-siap, mempersiapkan diri kita. Kita berupaya untuk senantiasa bisa melakukan yang namanya evaluasi ini. Perhatikan dan terus perhatikan. Jangan sampai hidup ini senantiasa berada dalam kelalaian, ma'asyiral muslimin. Umar bin Khattab sering mengingatkan kita. Dalam sebuah pesannya, beliau katakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Ma'asyiral muslimin, kalau kita mau menghisab, mengevaluasi sejauh mana tingkatan demi tingkatan amal kita atau kekurangan amal kita, saat inilah kesempatannya. Di dunia inilah saat kita yang sangat tepat untuk melakukan yang namanya evaluasi, penghisaban, mengukur, menakar sejauh mana amalan ini, sejauh mana ketakwaan kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Sebelum saat kita dihisab oleh Allah, kita dalam keadaan menyesal. Menyesal karena apa? Menyesal karena kita lalai di dunia ini. Oleh karena itu, Umar bin Khattab juga berpesan, watazayyanu lil ardil akbar. Ingat, ma'asyiral muslimin, hiasi diri kita. Karena saat nanti, kata Umar bin Khattab, kita ini akan menghadapi saat-saat di mana semuanya akan ditampakkan oleh Allah. Watazayyanu lil ardil akbar.
Tazayun. Tazayun itu artinya berhias, memoles, menyiapkan sebagus mungkin. Amalan kita tingkatkan, kita upayakan, kita punya banyak amal soleh. Sebab nanti di situ ada penampakan besar. Ketika kita di dunia ini banyak amal solehnya, maka yang tampak besar nanti adalah amal solehnya di hadapan Allah. Tapi waliyadzubillah, pada saat ini ketika kita lalai, ma'asyiral muslimin, hidup dalam keadaan bergelimang dosa, berani meninggalkan kewajiban, menyalahi aturan, berbuat semena-mena sewenang-wenang di dunia ini, yang tampak nanti, ma'asyiral muslimin, waliyadzubillah, tazayyanu lil ardil akbar. Suasananya sangat mencekam. Berbahagialah mereka yang ketika datang menghadap Allah lil yaumil akbar atau lil ardil akbar. Mereka datang dengan segudang sebanyak kebaikan yang dia punya. Yang tampak adalah kebaikan. Dan busra sarah, kabar gembira baginya pada saat dia menerima catatan amal melalui tangan kanannya. Wujuhu yawma idin, wujuhu yawma idin nadirah ila rabbiha nadirah. Dia senang ketika berhadapan dengan Allah, memandang wajah Tuhannya, dalam keadaan dia senang menerima catatan amalannya. Dan Allah sambut dengan sambutan yang sangat mulia. Mereka orang-orang yang punya kebaikan di dunia ini. Tapi mereka orang-orang yang di dunia ini pada saat bil ardil akbar, pada hari semua ditampakkan, yang tampak adalah kejahatannya, keburukannya, bisa dipastikan pada saat itu orang semacam ini akan menyesal. Dia menangis sejadi-jadinya, menyesal sejadi-jadinya, waliyadzubillah. Dan tidak ada penyesalan pada saat itu bisa berguna bagi umat manusia. Tazayyanu, kata Umar bin Khattab, lil ardil akbar. Jamaah sekalian, di dunia ini, apa yang kita lakukan di dunia ini semua akan tampak nanti pada suatu ketika di mana kita masing-masing dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum ajmain. Umar bin Khattab ketika menyampaikan pesan ini, beliau menutup dengan salah satu firman Allah di surat Al-Haqqah ayat ke-18. Yauma inin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Masyaallah muslimin, jangan dikira apa yang kita lakukan hari ini, kejahatan yang kita sembunyikan hari ini, satu ketika jangan dikira semuanya tidak akan kelihatan. Semua akan kelihatan, semua akan tampak, ma'asyar muslimin. Oleh karena itu, jangan hidup ini kita menjadi orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang jahat, orang-orang yang sering berbuat kezaliman. Sebab nanti semuanya akan tampak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di surat At-Taghabun Allah ingatkan kita, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Ingat, satu ketika manusia semuanya akan dihimpun, akan dikumpulkan oleh Allah. Yang baiknya ataupun yang buruknya kelak akan dihimpun di hadapan Allah. Semuanya dikumpulkan di hadapan Allah. Dan pada saat itu semua kesalahan-kesalahan itu akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalika yaumut taghabun. Itulah hari di mana semua kesalahan-kesalahan manusia akan ditampakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Waliyadzubillah, pada saat kita hadir datang di hadapan Allah dalam keadaan tertunduk, penuh dengan penyesalan karena kita selama ini tidak menjadi orang baik. Oleh karena itu, jamaah sekalian, tidak ada kata lain bagi kita pada saat kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, melainkan kita harus menjadi orang baik, orang baik, orang baik, dan terus menjadi orang baik sampai kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allah berpesan, berbekalah diri kalian dengan sebaik-baik bekal atau perbekalan. Itulah bekal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang-orang yang bertakwa, ma'asyiral muslimin. Jadilah pribadi-pribadi yang senantiasa takut berbuat dosa, takut berbuat maksiat, takut melanggar, takut dosa kita tidak diberikan ampunan oleh Allah Azza wa Jalla. Marilah kita senantiasa memohon dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan kebaikan kita. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah semua taubat-taubat kami. Bila ada kesalahan-kesalahan kami, kezaliman-kezaliman kami yang kami lakukan di dunia ini, maka ampunilah kami ya Allah. Wa may yaghfiru dzunuba jami'an illa an. Tidak ada yang bisa mengampuni semua dosa, menghapus semua dosa-dosa kecuali Engkau ya Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, dan dosa saudara-saudara kami ya Allah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsik abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, kuatkan akidah kami di tengah hiruk pikuk kehidupan yang semakin berat ini. Banyak fitnah-fitnah yang bertebaran yang melanda akidah kami, maka kuatkanlah akidah kami ya Allah. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan condongkan hidayah ini, jangan sampai kami menjadi korban fitnah-fitnah akhir zaman ini. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.